Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang-siang renang di kolam. Kolamnya di Desa Sukamanah. Dari suara jawab salam kayaknya pada puasa sunnah. Lemas segitunya. Kita ulangi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang-siang makan nasi hangat, enaknya pakai sambal terasi. Jawab salamnya memang semangat, tapi kayak rada emosi. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bi taufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-fatihi lima ughliq al-khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratil mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim ya fattah ya alim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim ya fattah ya alim walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kita hormati, kita muliakan Ustaz Cukup Rianto, Ketua Yayasan Harapan Umat sekaligus Direktur plus sesepuh kita semuanya. Yang kita hormati guru kita semuanya, Kepala Unit Dakwah dan PPI Ustaz Taryudi. Beliau ini sahabat saya semenjak di Mesir. Alhamdulillah ketemu masih awet muda. Dulu pas ketemu agak-agak bau-bau Medan. Sekarang kok bau-bau ngapak Purbalingga ini. Masya Allah. Ini pertemuan yang sangat indah bagi kami pribadi. Semoga pertemuan ini menjadikan sebab kita nanti semuanya kembali reuni akbar di surganya Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa seluruh para asatidzah, para karyawan, karyawati serta wali santri, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah. Semoga berkumpulnya kita di sini hari ini menjadikan kita semuanya bersaudara selama-lamanya, menjadi umat yang dibanggakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita mulai kajian, saya pengen nanya ya, tolong dijawab tapi ini ya, orang sebanyak ini kadang-kadang ditanya diam semua kadang-kadang ya. Bapak Ibu pengen hidup bahagia tidak? Pertanyaannya saya rubah, siapa di sini yang hidupnya pengen lebih bahagia? Kan sebanyak ini nggak ada yang berani jawab saya gitu. Siapa di antara yang hadir ini yang hidupnya pengen lebih bahagia? Angkat tangannya toh. Saya gitu ya. Siapa yang hidupnya pengen tambah berkah ke depannya? Siapa yang nanti pengen masuk surga? Masya Allah. Jadi semangat saya nih kalau duduk bersama para calon ahli surga. Rumus bahagia itu sederhana. Cukup satu,
yaitu istiqomah apa istirahat. Biasanya orang pengen bahagia itu istirahat terus ya, tapi tidak, ternyata rumus bahagia itu dalam surat Al-Ahqaf ayat 13. Allah katakan di sana, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Dibuka ya Al-Ahqaf 13, khawatir salah nih. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Leres mboten niku ayate? Leres nggih? Ini dibahasani Jawa apa Indonesia enaknya ini? Soalnya Jawane saya ini Jawa-Jawa ngopo mboten ngapak. Innal ladzina qalu rabbuna Allah, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, artinya dia beriman. Summastaqamu, kemudian dia bisa ini kebanyakan istirahat kayaknya ini ya. Kemudian istiqomah. Fala khaufun, maka tidak akan ada rasa takut. Ya, dua apa satu aja? Begini. Sampun jelas nih boleh. Jadi satu aja ini, nggak usah dua ya. Nah. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, kemudian dia fala khaufun, maka tidak akan ada rasa takut. Maksudnya rasa takut itu apa? Mengkhawatirkan masa depan. Orang beriman itu tidak mengkhawatirkan masa depan karena yakin Allah sudah menjamin rezeki kita, dan insya Allah husnudzon, Allah akan berikan jalan bimbingan sampai ke surga. Itu kalau istiqomah. Wala hum yahzanun, dan tidak bersedih karena peristiwa yang sudah terlampaui, yang sudah lewat. Ya namanya sedih-sedih manusiawi ada, tapi bukan sedih yang menyebabkan dia kemudian depresi, tidak bisa move on, apalagi sampai memutuskan bunuh diri. Orang istiqomah jiwanya stabil, hatinya tenang. Bahagia itu letaknya di mana? Di mata apa di dengkul? Adanya di hati. Orang yang istiqomah yakin terhadap Allah dengan sepenuhnya, mungkin badannya capek, tapi hatinya selalu merasakan kebahagiaan. Seperti anak main bola itu capek apa tidak? Capek. Apalagi kalau sudah gapraan, kakinya ketemu sama kaki temennya, jebret, geseng-geseng itu. Tapi besok pagi dipanggil lagi, yuk main lagi, ya berangkat. Kakinya sakit tapi hatinya senang. Orang yang istiqomah mungkin dilihat aktivitasnya itu Masya Allah, kita yang melihat aja lelah, sana sini dakwah sono dakwah sini, amar ma'ruf sana nahi mungkar sini, tapi dia sendiri tidak pernah merasa gelisah. Hidupnya selalu tenang karena merasa bersama dengan Allah. Itu kunci kebahagiaan. Dalam surat Fussilat ayat 30 Allah katakan,
Innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, kemudian dia istiqomah, tatanazzalu alaihimul malaikah, akan turut malaikat rahmat. Kata Sayyiduna Abdullah bin Abbas, surat Fussilat ayat 30 ini menggambarkan kondisi seorang mukmin yang istiqomah ketika menjelang sakaratul maut. Orang mau mati biasanya takut apa tidak? Takut. Tapi kalau ahli istiqomah ketika dekat dengan kematian, sebelum malaikat maut datang mencabut nyawanya, itu yang datang malaikat rahmat terlebih dahulu sambil berkata, Allah takhafu, jangan takut, jangan takut, tenang, tenang. Wala tahzanu, jangan sedih, jangan sedih. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, bergembiralah, di hadapanmu ada surga yang dulu sering diceritakan oleh para ustadz, yang sering dibacakan di ayat-ayat Al-Quran, itu sudah menunggu di hadapanmu. Sehingga kalau ahli istiqomah meninggal dunia, ada kebahagiaan, kerinduan kepada Allah. Saya punya senior, seorang doktor dari Al-Azhar, mungkin Ustaz Tarjudi kenal, mungkin dari Sulawesi. Beliau itu sekitaran waktu asar atau maghrib begitu habis sholat kan sudah sakit. Setelah sholat, karena sakit sholat di rumah bersama istrinya. Setelah sholat itu istrinya duduk di hadapannya. Tiba-tiba beliau bilang gini, Dek, jangan di situ, Dek. Itu banyak banget tamu, nggak cukup tempatnya, nanti kamu ngalang-ngalangin. Geser-geser. Dalam pandangan beliau itu banyak sekali tamu, ganteng-ganteng semuanya. Ternyata setelah itu Allah panggil dengan sangat mudahnya. Jadi yang datang itu ternyata malaikat rahmat memenuhi aula rumahnya. Seperti itu Allah memuliakan orang-orang yang istiqomah, hidupnya selalu dalam bimbingan, bahkan ke dalam kondisi yang sangat kritis menjelang kematian tetap diberikan kekuatan, bahkan kebahagiaan dan ketenangan. Maka tema besar hari ini adalah bagaimana kita bisa menjaga tetap istiqomah. Karena ini setelah Ramadan, kita kemarin Masya Allah habis-habisan, ibadahnya luar biasa. Tapi ada sebagian orang setelah masuk Syawal langsung stop semuanya, balas dendam. Yang kemarin makannya terbatas, sekarang semua masuk. Ada kupat tahu, gulai, bakso, apalagi, wah segalanya. Yang di akhir Ramadan turun 5 kilo, tanggal 7 Syawal naik 7 kilo. Maka kita tidak ingin ibadah yang semacam itu. Ibadah kita ini hendaknya apa? La takun Ramadhaniyan, jangan hanya rajin karena bulan Ramadan, walakin kunu rabbaniyin, kun rabbaniyan, jadilah orang yang beribadah karena memang mengharap ridhonya Allah. Man ya'budu Ramadan fa inna Ramadhana qad fata, siapa yang ibadahnya hanya karena Ramadan, Ramadan sudah berlalu. Wa man ya'budu Rabba Ramadan fa innallaha hayyun la yamutu abada, tapi siapa yang ibadahnya karena Allah, Tuhannya bulan Ramadan, maka sesungguhnya Allah itu maha hidup
tidak pernah mati selama-lamanya. Nah, apa saja kira-kira nilai-nilai semangat-semangat yang perlu kita pertahankan yang kemarin di bulan Ramadan sudah kita install di dalam kehidupan kita? Saya singkat MT4S. Apa Pak? MT4S. Ini yang perlu kita hidupkan walaupun sudah nggak Ramadan, tapi kita ingin nuansa Ramadan tetap hidup. M pertama muraqabatullah. T tilawah Al-Quran. S sholat. Yang kedua S sabar. Yang ketiga S sedekah. Berapa S-nya itu? Baru 3 ya. S yang keempat apa ya? Sebentar dulu. Al ilmu nurun ya. Malah lupa ini. Sedekah. Yang berikutnya 4 apa 5 tadi itu sudah? MT 3S berarti ya. 3S aja lah. Nanti nek kebanyakan jadinya malah menguap. Pertama muraqabatullah. Kemarin 30 hari yang ikut pemerintah, yang ikut Muhammadiyah ya, yang ikut pemerintah 29 hari. Siang-siang kita menjaga tidak makan, tidak minum walaupun dahaganya luar biasa. Masuk kamar mandi, keran kita buka, air begitu segarnya menggoda selera. Ada nggak yang kemudian ngunci pintu kamar mandi terus minum air keran dengan begitu lahapnya? Ada nggak? Ada. Yang lagi puasa loh ya, saya yakin nggak ada. Yang hadir di sini insya Allah mah semuanya puasanya sempurna. Kenapa kok kita bisa-bisanya walaupun dahaga ditahan-tahan, nggak ada orang tetap aja nggak minum? Karena kita merasakan ada pengawasan Allah fis-sirri wal alan. Baik saat kita sendiri maupun beramai-ramai, semuanya konsisten menjaga agar puasanya tidak batal. Nilai itulah yang hendaknya kita pertahankan walaupun di luar bulan Ramadan. Sehingga ketika muraqabatullah ini terinstal dengan baik, akan muncul rasa malu pada diri kita melakukan dosa, kemaksiatan walaupun sendirian. Ada orang itu kalau rame-rame kelihatan soleh banget, tapi kalau sendiri nggak ada kawan kanan dan kiri, lampu sudah mati, apa yang dilakukan? Berselancar dalam dunia dosa dan kemaksiatan. Orang-orang yang seperti itulah yang diancam oleh hadis Nabi. Suatu saat Nabi pernah mengatakan sallallahu alaihi wasallam, la a'lamanna aqwaman min ummati. Sungguh aku tahu akan ada nanti sekelompok dari umatku pada hari kiamat ya'tuna bihasanat, datang di padang mahsyar memanggul pahala amal solehnya amsal jibal tihamata baydo, sebesar gunung-gunung Tihamah. Gunung Tihamah itu ada di perbatasan Mekah dengan Yaman. Gunungnya kecil-kecil tapi banyak sekali. Itu kalau ditimbang entah berapa miliar ton, pahalanya banyak, dipanggul. Jadi di hari kiamat pahala manusia itu kelihatan, nampak, cekowelo-welo, dipanggul.
Orang pada iri, wih, ganjarannya kok bisa sebanyak itu ah. Tapi tiba-tiba orang-orang itu terkaget-kaget saat kemudian pahala sebesar gunung-gunung Tihamah itu lenyap tak bersisa, hilang. Fayaj'aluhallahu haba'an maghfura, hilang, tinggal seperti debu-debu berterbangan, nggak kelihatan. Ini di sini kan banyak debu berterbangan ini. Kalau pakai senter kita sorot nih, banyak yang berterbangan nih di sini. Apa namanya itu? Terus pokoknya itulah ya. Hilang, pahala sebesar gunung-gunung tias hilang. Sahabat Thauban kemudian bertanya, ya Rasulullah, sifhum lana li'alla nakuna minhum. Tolong jelaskan apa karakter orang-orang itu saat di dunia, apa yang mereka lakukan dulu saat masa hidupnya, kok bisa serugi dan sebangkrut itu mereka, agar kami bisa terhindar dari kerugian yang serupa. Kemudian baginda Nabi mengatakan, hum min ikhwanikum, mereka itu saudaramu juga, sama-sama umat baginda Nabi Muhammad. Wa min jildatikum, sebangsa dengan kalian, sama-sama bangsa manusia. Ya'khuduna minal laili kama ta'khudun, mereka menghidupkan malam sebagaimana kalian juga biasa menghidupkannya. Ibadah, baca Quran, sholat jamaah biasa dilakukan bersama-sama, kelihatan begitu sangat taat kepada Allah. Walakinnahum, akan tetapi sayang disayang seribu sayang, walakinnahum idza khalau bimaharimillah intahakuha, mereka itu masalahnya kalau sudah menyendiri jauh dari pandangan manusia, ada banyak peluang kesempatan bermaksiat kepada Allah, dengan mudahnya mereka melakukan pelanggaran, melakukan dosa bermaksiat dalam kesendiriannya, yang itu selalu terulang-ulang. Saat sendiri maksiat, sendiri maksiat, sendiri maksiat. Jadi lebih malu kepada manusia daripada malu kepada Allah. Itulah pentingnya kita senantiasa menghadirkan muraqabatullah. Mungkin tidak ada orang, tapi sungguh CCTV Allah lebih canggih daripada CCTV buatan manusia. Jenengan mungkin kalau malam-malam lihat ke CCTV di layar itu, tempat yang gelap gulita, kalau di situ ada kamera CCTV dari monitor, tetap kelihatan itu siapa yang berdiri di situ, siapa yang lagi duduk di situ. CCTV bisa melihat di tengah kegelapan, apalagi CCTV-nya Allah. Mau gelap, mau terang, mau rame, mau sendiri, pandangan Allah tidak pernah lepas mengawasi setiap perbuatan kita. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah meluncur satu kalimat dari lisan kita kecuali langsung didokumentasikan oleh malaikat raqib dan atid. Pak Ustadz, tapi saya nggak banyak ngomong loh, saya kan pendiam, jadi aman loh ya. Sekarang itu banyak orang pendiam, kemana-mana pakai masker, diam wae, tapi yang cerewet jempolnya. Like and share ya guys. Makanya kalau mau komen, like and share, dilihat dulu yang di like, yang di share, yang di komen itu baik apa tidak.
Betapa banyak orang beramal tapi hancur amalnya. Kenapa? Karena jempolnya yang nakal. Nah, ini yang pertama, selalu hadirkan muraqabatullah. Sebulan kita bisa menghadirkan itu. Jangan kemudian kita berhenti, karena Allah tidak pernah, Gusti Allah boten sare. Pandangan Allah terus melihat kepada gerak-gerik perbuatan kita, bahkan sampai ke dipan mata itu pun akan ada hisabnya. Apalagi ini para bapak ibu wali santri, para ustadz ustazah, yang harapannya apa? Ketika kita mampu menahan diri dari perbuatan dosa karena ada rasa malu kepada Allah, akan menjadi sebab kesolehan anak-anak dan santri-santri kita. Kalau pengen anaknya soleh, santrinya sukses, jadi seorang yang dibanggakan oleh baginda Nabi, para ulama kita itu dulu biasanya tirakatan agar anaknya mendapatkan taufik orang tuanya dulu yang berusaha menjadi orang soleh. Makanya ada itu bapak sama ibunda seorang santri itu, setelah anaknya nyantri, bapaknya itu muasan Daud, dan efeknya betul. Di pondok itu anaknya sebenarnya biasa-biasa saja, tapi karena kesolehan orang tua, anaknya mendapat bimbingan dari Allah, hafalan Qur'annya paling cepat, menyerap ilmu juga begitu sangat cepat. Ternyata kesolehan orang tua itu berefek luar biasa kepada apa? Keberkahan dan kesolehan anak-anaknya. Di Purworejo itu ada Romo Yai Abah Thaifur Mawardi. Pernah dengar beliau belum? Kalau belum pernah, nanti nonton di YouTube. Itu murid kesayangannya Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Beliau itu terkenal sebagai orang yang hampir setiap malam mimpi ketemu baginda Nabi. Itu di Purworejo. Nanti kalau jenengan ke Purworejo, tak ajak sowan ke sana. Ya, beliau pernah memberikan ilmu. Siapa yang pengen anaknya sukses mondok, kata beliau, perbanyak membaca La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Doanya Nabi Yunus. Itu insya Allah nanti menjadikan apa? Anaknya selalu dibimbing oleh Allah. Apa belum nih? Coba bersama-sama. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Hafal ya? Hafal semua wong ini ada di Al-Quran. Itu perbanyak dibaca itu. Kata Abah Yai Thaifur, itu menjadi sebab insya Allah putra putrinya sukses mondok, jadi berilmu, soleh, dan membanggakan orang tua. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tapi kalau orang tuanya matanya nggak dijaga, nggak ada lagi rasa malu kepada Allah, efeknya juga akan dirasakan oleh anak-anaknya. Saya kemarin ngisi acara halal, bukan halal bihalal, apa namanya ya, sarasehan guru-guru di Purworejo. Itu kebetulan yang punya yayasan itu psikolog. Beliau cerita begini, Ustaz, hati-hati, wong karena antum itu di Purworejo juga punya pondok. Ini sekarang di Purworejo ini ada satu fenomena yang sangat mengkhawatirkan, naiknya kasus LGBT di kalangan anak-anak sekolah dan penyakit AIDS yang ternyata itu naik signifikan. Itu di kalangan anak-anak sekolah.
kasusnya lebih dahsyat daripada kasus COVID yang kemarin. Ya, makanya nanti semua santri itu kalau tidur pastikan pakai celana, pakai sabuk, jangan sarungan rok ya. Di Gontor itu kalau santri tidur harus pakai celana panjang bisa bunyi. Lah kalau tidur cuman pakai sarung doang, nah itu bahaya, apalagi zaman now ya, bahaya sekali. Bukan hanya untuk anak-anak usia SMA, SMK, di usia SD pun sudah terjadi. Tapi insya Allah kalau di harapan umat, insya Allah semuanya terkondisikan, insya Allah ya, aman insya Allah. Tapi tetap harus dikawal dengan doa ayah dan ibunda dari rumah. Baik, itu M, muraqabatullah, selalu hadirkan itu dalam kehidupan kita. Yang kedua, kebiasaan yang sudah kita lakukan selama Ramadan kemarin itu kan mengkhatamkan tilawah Al-Quran. Ada yang khatam sampai 60 kali di sini. Itu levelnya Imam Syafi'i. Tapi kemarin ada itu yang akhirnya dapat hadiah umroh tuh bapak siapa namanya, berhasil khatam 60 kali selama Ramadan. Santri Nurul Wahid di hari kelima sudah ada yang khatam 10 kali. Itu ngisin-ngisin ke ustadz, wah ustadz welung khatam kok kamu udah khatam 10 kali. Tapi ini Masya Allah, artinya kedekatan dengan Al-Quran itu memang di bulan Ramadan naik signifikan. Tapi bukan berarti selesai Ramadan kemudian kita lepas. Tetap harus kita membangun interaksi yang indah dan mesra bersama Al-Quran. Bapak Ibu pengen ingatannya awet, pengen badan anti pikun mau tidak? Imam Al-Qurtubi pernah mengatakan, siapa yang selalu rutin membaca Al-Quran bin nazar dengan melihat mushaf rutin, Allah akan jaga, tidak akan pikun walaupun sampai usia 100 tahun. Makanya kalau pengen awet ingatan kita, jangan pernah sehari pun kita tidak membaca Al-Quran. Membaca ya, bukan murojaah. Murojaah nanti babnya sendiri. Ini membaca bin nazar dengan melihat. Itu akan Allah jaga ingatannya, terhindar dari yang namanya penyakit pikun. Pikun itu apa? Lupa segalanya, bagi sopo toleh, padahal putranya sendiri. Lagi wong wadon kok elek temen sopo, padahal bojone. Lupa dia sudah orang di sekitarnya itu. Nah, makanya ternyata tilawah Al-Quran itu sendiri menjadi detektor kita bisa mengukur seberapa bersih hati kita. Nabi mengatakan, innal qur'ana ma'dabatullah, Al-Quran itu hidangan dari Allah. Faqbalu ma'dabatahu mastaqtum, maka terimalah, sambutlah hidangan Allah ini semampu kalian. Ada orang-orang yang sudah merasakan betapa nikmat hidangan Allah berupa Al-Quran. Sampai-sampai apa? Ada yang bisa dia itu, siapa namanya itu, seorang tabi'in, luka kakinya mau diamputasi, dibius nggak mau. Jangan dibius. Kalau dibius saya khawatir ada beberapa detik saya kehilangan waktu untuk berpikir.
gini saja, kalau solusi satu-satunya adalah kaki ini harus diamputasi, biarkan saya membaca Al-Quran. Ketika nanti Anda melihat mata saya memerah, berair, badan bergetar, silahkan potong kaki saya saat itu. Dia baca Quran, khusyuk, mulai berair matanya, bergetar badannya, kerel, nggak kerasa. Ngerti-ngerti udah selesai. Operasi tanpa bius, Masya Allah. Dan ini banyak terjadi di kota Gaza. Anak-anak kecil dijahit, nggak ada bius, mereka baca Quran, tahu-tahu operasinya sudah selesai. Betapa nikmat mereka menjadikan Al-Quran sebagai santapan rohani tiap hari. Kalau ada makanan, orang bilang enak banget, Masya Allah, jos gandos, kop markop. Giliran kita yang nyicipin kok nggak enak. Itu kira-kira yang salah siapa? Hah? Apanya? Iklannya? Itu yang salah orang yang mengatakan wih enak, atau lidah kita yang merasa kok pahit. Kira-kira yang paling mungkin salah itu lidah kita apa lidah mereka? Lidah kita, lidah kita apa lidah ibu? Orang bilang kok enak, pas giliran kita enggak enak, pahit. Berarti lidah kita yang bermasalah. Ketika orang semua bilang Al-Quran indah, Al-Quran luar biasa, kok pas kita baca alif lam, terus ngantuk, coba itu. Berarti yang bermasalah hati kita. Jadi kalau ada orang baca Quran kok nggak betah, itu indikasi masih banyak terlalu numpuk noktan dosa yang masih tertinggal di dalam hatinya. Karena Sayyiduna Utsman bin Affan pernah mengatakan, "Lau taharat qulubuna lama syabi'at min kalamillah." Seandainya betul sudah bersih ini hati, sungguh dia tidak akan pernah bosan-bosan untuk terus-terusan membaca Al-Quran. Lah jadi kalau masalah hati itu nggak ada alat untuk mengecek apa misalnya hati meter, apa namanya buat ngecek kondisi hati ini. Nggak ada alatnya, tapi kita bisa mendeteksi sejauh mana interaksi kita dengan Al-Quran, maka sejauh itulah kondisi kebersihan hati kita. Makanya kalau hari ini ada yang selama hampir 2 minggu sudah nggak pernah megang Al-Quran, segera istighfar, sholat tobat, kemudian nangis di hadapan Allah, minta agar dosa-dosanya dibersihkan. Ya, Sayyidina Umar pernah mengatakan, kalau punggungmu berat diajak bangun malam, matamu berat untuk diajak membaca Al-Quran, maka waspadailah, barangkali saat itu dosa matamu yang sudah terlalu tebal menumpuk dan tidak pernah Allah gempur dengan istighfar. Kalau orang hatinya bersih, matanya terjaga, dia akan bisa merasakan kenikmatan berlama-lama bermesraan dengan Al-Quran. Itu poin yang kedua, kita pertahankan itu di bulan Syawal, tetap mesra dengan Al-Quran. Walaupun yo jangan terus tilawah terus, karena
Setiap waktu itu ada amal-amal yang terbaik. Kalau di bulan Ramadan fokus tilawah, di bulan Syawal ya sebulan sekali khatam, seminggu sekali khatam. Jangan terus sehari khatam 5 kali, ya kasihan anak sama istri. Sayyiduna Abdullah bin Amr bin As setelah menikah nggak pernah nyentuh istrinya, sampai istrinya lapor ke Rasulullah, ya Rasulullah, ini gimana suami saya nganggur siang dan malam sampai jamur. Akhirnya dipanggil Abdullah, Abdullah, kok bisa-bisanya istrimu sampai mengadukan kamu katanya cuek bebek, nggak pernah nyentuh dia. Ya Rasulullah, saya ini setiap malam khatam Quran, setiap malam Pak, dan setiap hari puasa. Lo kapan nyentuh istrinya itu kira-kira? Pengantin anyar padahal lo itu. Malam khatam Quran, siangnya puasa tiap hari. Maka kemudian Nabi, jangan gitu atuh, dah mulai sekarang kamu puasa cukup 3 hari dalam sebulan. Yuk, saya lebih mampu, lebih baik dari itu. Ya sudah, kalau begitu kamu puasa 3 hari tiap pekan. Saya mampu lebih dari itu. Ya sudah, sekarang kamu puasa dengan puasa terbaik, puasa Dawud, sehari puasa, sehari berbuka, sehari puasa, sehari berbuka. Jadi ada waktu untuk memuliakan keluarganya. Sholat malamnya juga begitu. Jangan 10 malam tilawah khataman tiap malam. Kamu khatamkan Al-Quran sebulan sekali saja. Saya bisa lebih dari itu. Ya sudah, khatam seminggu sekali. Saya mampu lebih dari itu. Ya sudah, khatamkan dalam 3 hari, tidak boleh lebih. Itu Abdullah bin Amr bin As. Ya, ini saking merasakan nikmat yang luar biasa hidup di bawah naungan Al-Quran. Pertahankan ya, tilawah one day one juz lah minimal, ini tetap jalan, one day one juz. Kemudian apalagi semangat S sekarang. Apa S ini? Sedekah. Apa Bu? Di bulan Ramadan kita dilatih untuk berbagi. Maka dalam surat Ali Imran, tanda-tanda orang yang sukses puasanya apa? Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra. Orang yang sampai kepada derajat takwa itu adalah dia yang hobinya infak. Kalau sedekah bisa dengan harta, bisa dengan senyum, senyum pun sedekah. Tapi kalau infak mesti itu adalah bentuknya apa? Materi, harta. Dan itulah memang da'bus sahabah, kebiasaan para sahabat. Mereka itu dilatih oleh Nabi menjadi dermawan di bulan Ramadan. Keluar bulan Ramadan tetap melanjutkan sifat kedermawanan yang luar biasa. Apakah mesti kaya baru dermawan? Tidak. Yang miskin pun juga tetap dermawan. Yang Allah minta itu kegiatan infaknya. Allah tidak menentukan jumlah nominalnya. Yang hartanya besar, infaknya besar. Seperti siapa? Sahabat Utsman bin Affan. Bapak Ibu pernah menyimak bagaimana sejarah perang Tabuk? Perang Tabuk itu pasukan muslimin akan berhadapan untuk pertama kalinya dengan pasukan Romawi yang langsung dipimpin oleh Jenderal Kaisar Heraklius. Padahal kaum muslimin itu kondisinya paceklik, belum panen,
serba terbatas kendaraan, perbekalan, tapi Nabi memutuskan kita akan jemput pasukan Romawi ke Tabuk, jangan sampai mereka menyerang kita di kota Madinah. Madinah sampai Tabuk jaraknya sekitar 150 km. Langsung Nabi memberikan kesempatan, yuk siapa di antara kalian para sahabat yang ingin berinfak? Berduyun-duyun para sahabat. Yang pertama datang itu sahabat yang sangat biasa sekali, hanya bawa setangkup kurma. Mampunya memang itu mampunya, dikasihkan, tapi disusul oleh yang lain. Kenapa dia mengambil jatah di barisan pertama? Walaupun infaknya kecil, tapi dia ingin mendapatkan man sanna sunnatan hasanatan. Yang mengikuti dia di belakang, pahalanya otomatis masuk ke saldo pahala dia, karena dia memberi contoh pertama. Menyusul kemudian Sayyidina Utsman bin Affan. Bapak Ibu tahu Utsman bin Affan itu ngasih apa untuk persiapan perang Tabuk? Di antara yang tercatat adalah beliau memberikan 1000 ekor kuda perang dengan segala perbekalan dan senjata di atas punuknya. 1000 ekor kuda perang, bukan kuda poni. Ini kuda perang terlatih. Berapa harganya satu ekor kuda ini? Kalau 35 juta itu kuda poni. Saya kemarin ketika sempat mampir di IPB, ada tetangga saya dokter hewan spesialis kuda. Beliau pernah cerita, Pak Ustadz, saya pernah membawa kuda peranakan Australia, harganya 5M, buat lomba pacuan di Qatar. Kita udah yakin 5M menang mesti ini. Diangkut pakai pesawat pribadi, isinya 5 penumpang, pilot, kopilot, joki, dokter kuda, beliau yang cerita. Dan yang paling istimewanya, kudanya itu 5 miliar. Buat beli Alphard dapat 5. Yakin sudah. Betapa kagetnya ketika sampai di gelanggang. Kuda-kuda pangeran Qatar datang ke tempat untuk siap-siap geladi. Lah kok kuda yang gagah 5 miliar peranakan Australia, gagah perkasa, tiba-tiba di situ kelihatan imut-imut sekali. Kecil, imut-imut. Wah, stres tuh. Waduh, lah kok jadi begini ceritanya ini. Penasaran, beliau nanya, ini kalian gimana sih cara ngurus kudanya kok bisa gagah-gagah begini? Oh, ini kuda-kuda kami ini spesial. Orang Arab itu kalau masalah dunia perkudaan itu nggak tanggung-tanggung. Kandangnya ber-AC. Ya serius ini. Kamar kita kalah gitu. Kita mah air jendela. Kamarnya ber-AC. Makanannya itu gizinya ditakar, ada khusus pakar gizi untuk kuda-kuda mereka ini. Lah kita pagi-pagi Indomie, siang bakmi, malam ais. Ya Allah. Dan kuda-kuda pangeran Arab itu nasabnya dijaga. Kita kalah pokoknya. Siapa di sini yang masih ingat nama udek-udek sewurnya Mbah siapa dulu? Udek-udek sewur tuh Mbah Buyutnya Mbah Buyut. Kalau pangeran Arab ini nasabnya, ini dulu kudanya Hamzah.
Masih ada tuh nasabnya. Ini kudanya Khalid bin Walid, ini anaknya turun. Kenapa kok begitu? Karena rata-rata kuda itu ngikut gen bapaknya. Ada yang gampang ngambek, wah ini berarti bapaknya mesti yang dulu kalah itu tuh. Bener ternyata. Pas dia tanya, ini kalau kita mau beli satu bawa pulang ke Indonesia, kalian hargai berapa? 20 miliar. Kuda loh itu 20 miliar. Lah Sayyidina Utsman memberikan 1000 ekor kuda. Nah, kalau satunya 20 miliar kali 1000 berapa itu? Infak Sayyidina Utsman. Kayaknya buat pilkada masih nyisa ya, kayaknya ya. Jadi sahabat itu nggak tanggung-tanggung, pantaslah kalau mereka disebut sebagai ahli surga yang masih berjalan-jalan di dunia. Infaknya tidak mengenal berhenti. Mungkin nominal bisa naik, bisa turun, tapi perbuatan kegiatan infaknya itu terus menjadi karakter seorang muttaqin, orang yang bertakwa itu semacam itu. Nah, ini semoga kita istiqomah ya. Istiqomah. Ada keropak lewat cemplung, keropak lagi lewat cemplung. Ini kadang fenomenanya itu aneh. Pas keropak Jumat lewat, pura-pura tidur. Ternyata udah nyampe sono balik lagi. Masa mau tidur lagi kan nggak enak ya. Terpaksa lah buka dompet warna merah. Waduh, masih bisa buat beli HP ya, warna biru. Aduh, sayang nih bisa buat beli pulsa paket internet. Dapatlah akhirnya yang warna udah di luar dompet, kelempet-kelempet. Alhamdulillah itu baru kecuci kan, set. Gambarnya itu biasanya gambar apa itu? Kapitan Patimura ya. Lempet, slep, modal 1000 rupiah. Terus itu berdoa, ya Allah, lapangkan rezekiku ya Allah, berkahi kehidupanku ya Allah, sehatkan badanku, solehkan anak-anakku. Modal 1000 rupiah. Proposalnya kayak begitu gedenya. Masuk akal tidak itu kira-kira? Nah, makanya orang bertakwa selalu identik dengan infaknya. Sudah dilatih selama bulan Ramadan kita menjadi jawad, orang yang selalu berbagi. Nah ini. Nah, sekarang yang keberapa? Yang kedua, sabar. Selama bulan Ramadan kita dilatih. Fa in sabahu ahadun aw qatalahu falyaqul inni mru'un shaimun, inni mru'un shaimun, inni mru'un shaimun. Kalau lagi puasa ada orang ngajak ribut, memprovokasi, katakan, sorry ya bro, lagi puasa. Sorry ya bro, lagi puasa. Sorry semuanya, lagi puasa nih. Stop, jangan nek serius nanti malam habis terawih. Oh, artinya kita itu dilatih untuk menahan emosi. Jangan mudah marah, naik pitam, angkat senjata. Terjadilah seperti yang di Madura, Carok mau berangkat tahlil malah ke kuburan 4 orang atau 5 orang tuh akhirnya. Gara-gara apa? Emosi sesaat. Cuman karena pelirak-pelirik mata, ngomong, akhirnya jadi cacok. Yang terbaru 3 hari yang lalu masih ramai di tujuan Pak D sama keponakan
paten-patenan coba ini. Itulah karena apa? Tidak bisa mengendalikan emosi. Makanya ibu-ibu itu ngapunten nggih, jangan mudah marah sama suami apalagi. Wopo mas? Ini aku yang berjasa loh mas. Yang kadang-kadang bapak mudah marah ke anak-anak. Nah ini kok ngerti Pak Ustadz? Pengalaman. Nggak tahu kalau sama anak aku tuh pengennya kok marah, gitu buat anak. Tapi ternyata boleh nggak marah sama anak lu? Boleh bu, boleh, santai aja. Tapi ingat, marah yang terarah. Ojo marah tapi nggak terarah. Wana isopo we tuh anakku, biasa anak iblis. Iblisnya sopo berarti. Ada kisah Syekh Abdurrahman Sudes, mungkin bapak ibu pernah dengar. Dikisahkan dulu ibunya Syekh Abdurrahman Sudes, Imam Masjidil Haram, lagi mau ada jamuan besar, tamu-tamu istimewa, hidangan itu sudah tersaji, masaknya repot sudah masya Allah. Tamu hampir sampai, Abdurrahman Sudes kecil datang, itu pudingnya, opornya, gulenya disauri pasir. Namanya juga bocah, gede sak kebo, pikirannya pecah, rusak semua hidangan. Bu, coba kalau mau arisan, hidangan sudah siap, anaknya datang, itu masakannya dicerok-cerok pakai garpu. Ngamuk buatan? Jujur wae, ngamuk apa enggak? Mau bilang ngamuk izin. Itu kalau ngamuk gimana bu biasanya bu? Dasar, gemes banget itu. Tapi lihat ibunya Syekh Abdurrahman yo ngamuk sama marahnya, tapi terarah. Dipegang anaknya, dasar, sing ngatur pisan kono lele. Jadi Imam Masjidil Haram sekalian, ngamuknya begitu. Sana pergi yang jauh, biar jadi imam Masjidil Haram sekalian. Lah kok sekarang jadi imam Masjidil Haram? Makanya ibu kalau marah doanya jangan dasar anak setan. Lele. Sana pergi yang jauh, mondok di harapan umat, biar jadi Pak Ustadz nanti. Biar jadi arsitek, biar jadinya itu yang baik-baik. Itu namanya marah yang terarah. Gampang apa mboten? Gampang marahnya, tapi terarahnya itu yang sulit. Nah, jadi mohon maaf, ini ada satu cerita biar orang tua pelan-pelan mengurangi marahnya tapi lebih ramahnya. Di Jakarta itu pernah ada anak SMP pulang sekolah naik busway, anak perempuan cantik naik sendirian di busway. Udah naik begitu, ada cowok naik juga. Itu sepanjang jalan cowoknya itu ngeliatin terus, sampai si ceweknya ini nggak nyaman, mau diliatin terus, marah dia gini, apa lo ngeliatin gue terus, awas lo ya, gue laporin ke polisi lo, biar dipenjara, gue laporin ke pak tentara lo, biar dikebukin, awas lo ya.
Tapi cowoknya itu santai banget. Mau laporin gue ke polisi, silakan. Mau laporin gue ke tentara, tidak masalah. Bagi aku mah masuk penjara, digebukin tentara, gak masalah, asalkan bisa menatap mata terindah yang pernah Tuhan ciptakan. Itu ceweknya langsung ngambil HP, on kamera. Oh apa yo? Lihat kata-kata pujian, betapa besar efeknya. Besok pas mau pulang dari sekolah, dia nunggu nomor bis yang sama, biar ketemu sama cowok yang kemarin puji dia itu. Bener ketemu, lama-lama akrab, lama-lama jadian, dan kisahnya bahkan sampai hamil sebelum kuliahnya lulus. Pujian bagi anak-anak yang usia remaja ternyata sangat-sangat ditunggu, sangat-sangat dinantikan, dan sangat besar pengaruhnya. Tapi kadang-kadang kita di sini kurang nyeneni, apa tangi wis gede ra iso mbantu mama asa-asa kono wis ireng pesek malesan ada diompongko. Kira-kira kalau kayak begitu betah nggak di rumah dia nanti? Makanya sering dielus-elus putrinya, terutama putri dielus-elus, dipuji-puji biar dekat sama uminya. Itu diantaranya sabar, melatih kelola emosi, dan ini sangat signifikan di dalam kehidupan rumah tangga, bahkan dalam pendidikan anak-anak kita. Jadi dari puasa muncul ketakwaan, beres semuanya, rumah tangga harmonis, pendidikan pun bisa menghasilkan produk yang sesuai kita harapkan. Jam berapa ini? Masih ada waktu apa sudah habis? Sampai turun jenengan memberi kalau tak pamit sih. Nah, S yang ketiga, sholat. Kita nggak mau sholat yang biasa-biasa, tapi sholat yang berkualitas. Pengen terbebas dari api neraka? Siapa yang pengen selamat dari api neraka? Saya. Itu ada, Nabi mengasih resep. Siapa? Nabi mengatakan begini, man sholla fi jamaah wa huwa yudriku takbiratal ula. Siapa yang bisa sholat berjamaah, menjumpai imam takbiratul ihram selama 40 hari, kutiba lahu bara'atan, dia akan dibebaskan dari 2 perkara. 1, bara'atun minan nifaq, 2, bara'atun minan nar. Allah akan jauhkan dari sifat kemunafikan, dan Allah hindarkan dari siksa api neraka. 40 hari kok kita bisa sholat jamaah, menjumpai imam takbiratul ihram, dijamin selamat dari api neraka. Itu kalau di masjid biasa. Tapi kalau di Masjid Nabawi dikatakan siapa bisa sholat 40 kali sholat. Makanya jamaah haji biasanya sebelum ke Mekah di Madinah melakukan namanya arbainan, sholat 40 kali di Masjid Nabawi, menjumpai imam takbiratul ihram, karena luar biasa selamat dari api neraka. Nah, kita usahakan sholat jamaah itu jangan rutin masbuk.
Tapi usahakan bahkan ketika azan sudah ada di masjid. Kalau bisa itu 40 hari, standarnya kan 30 hari udah kena di bulan Ramadan tuh sudah. Tinggal ditambah 10 hari di awal bulan Syawal, itu harusnya bisa kita lakukan. Kalaupun belum, nah sekarang nih kita tingkatkan kualitas sholat. Sholat yang bukan sekedar gerakan badan, tapi diikuti penghayatan hati. Orang muslim ini orang yang paling bahagia. Sebesar apapun masalah tetap stabil jiwanya. Saya pengen nanya Bapak Ibu, punya masalah tidak ini? Sedikit apa banyak? Hah? Jawab atuh, jangan bikin emosi. Punya masalah tidak? Sedikit apa banyak? Banyak aja apa banyak sekali? Banyak sekali, geng. Padahal nggak jawab juga udah kelihatan sih. Wajah-wajah bermasalah. Tapi walaupun banyak masalah kok masih pada senyum. Kenapa? Karena kita punya tempat mengadukan segala persoalan. Siapa dia? Allah. Setiap sholat kita mengadu kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita tolong ya Allah, tolong ya Allah, utangku belum lunas. Tolong ya Allah, anak-anakku jadikan soleh. Tolong ya Allah, istriku dijadikan apa? Manutan, nggak ngamuan. Nah, ada tempat mengadu. Lah itu baru bisa kita rasakan kalau sholat kita betul-betul berkualitas. Makanya sifat muttaqin di awal Al-Baqarah, wa yuqimunas shalah. Ini 5 hal yang sangat penting untuk kita pertahankan, karena selama Ramadan sudah kita latih tuh 5-5-nya, ya, sehingga setahun yang akan datang bulan boleh berganti, tapi nuansa tetap nuansa Ramadan. Kok jadi nasidan ini, ya? Suasana Ramadan. Baik, jam 10.15 cekap nggih? Alhamdulillah. Baik, itu 5 hal, monggo nanti sami-sami kita perjuangkan. Kita semoga mendapat bimbingan dari Allah untuk tetap istiqomah. Sama-sama kita mohon kepada Allah, kita tundukkan hati, kita angkat tangan, berharap kebaikan dunia akhirat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya ghafiradh dhunub, ya qabilat tawb, ya satiral uyub. Allahumma ighfir lana dhunubana saghiraha wa kabiraha, alaniyataha wa sirraha, ma qaddamna wa ma akharna, wa ma anta a'lamu bihi minna. Ya Allah, Zat yang maha mengampunkan dosa, yang maha menerima taubat hambanya, yang maha menutup aib kami semua. Ampunkan ya Allah segala dosa kami, yang besar maupun yang kecil, yang lalu maupun yang akan datang.
yang kami lakukan terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi, yang kami sengaja maupun tidak kami sengaja. Tutup ya Allah segala aib kami di dunia, jangan Engkau permalukan kami di hadapan manusia. Sempurnakan ampunan-Mu ya Allah kelak di akhirat, jangan Engkau hinakan kami di padang mahsyar, karena banyaknya dosa yang belum Engkau ampunkan. Ya Allah, karuniakan kepada kami yang hadir di majlis ini iman yang istiqomah, lisan yang selalu berzikir, ilmu yang bermanfaat, rizki yang lapang dan berkah, kesembuhan dari segala penyakit, solusi dari setiap masalah, usia yang panjang dalam ketaatan. Jadikan keluarga kami ya Allah keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Putra putri kami ya Allah bimbing semuanya menjadi putra putri yang soleh dan solehah, kelak membanggakan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah ya Rabbana, berikan kebaikan, kesehatan, keberkahan untuk para asatidz kami di LPIT Harapan Umat. Ya Allah, berkahi kehidupannya, perbaiki semuanya, istiqomahkan perjuangannya, panjangkan usianya. Ya Allah, jadikan putra putri kami, santriwan dan santriwati, kebanggaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, jadikan negeri kami Indonesia ini negeri yang aman sentausa, damai sejahtera, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Hindarkan dari segala macam fitnah, malapetaka, wabah penyakit, segala keburukan yang tampak maupun yang tersembunyi. Ya Qawiyyu ya Matin, Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina fi Palestin. Allahumma ansurhum nasran mu'azzara. Allahumma kun lahum mu'inan wa mu'ayyidan wa nasira. Allahumma alaika bis-sahayinatil mu'tadin wal yahudil ghasibin wa a'wanihim ya rabbal alamin. Ya Allah, sebagaimana Engkau himpun kami di masjid yang mulia ini dalam kebaikan, kami mohon dengan rahmat dan kasih sayang-Mu, himpun kembali kami semua nanti di taman-taman surga Firdausil A'la bersama Nabi kami tercinta, Rasul-Mu yang mulia, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Bisirril Fatihah. Amin. Makaten ingkang saged kawula aturaken nyuwun agunge pangapunten. Ikan mujair muter-muter, see you later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا ربي يا نبي نديك جود عليا قلبي ناديك رجع ندمان لك يا رحمن توب عليا ورجعني ليك.
يا ربي يا نبي نديك جود علي يا قلبي ناديك راجع ندمان لك يا رحمن توب عليا ورجعني ليك يا مولانا يا الله يا مولانا يا مولانا يا الله يا مولانا يا الله يا مولانا يا الله اغفر ذنبي أنت الكريم واملأ قلبي نور ويقين اغفر ذنبي أنت الكريم واملأ قلبي نور ويقين تايب بنالك يا عظيم أخاف ظني يا ربي فيك تايب بنالك يا عظيم ما خاب ظني يا ربي فيك شفع فيا طه الأمين محمد خير المرسلين شفع فيا طه الأمين محمد خير المرسلين يسقيني بيده في يوم الدين ورويني بعده من نظرة لي يسقيني بيده في يوم الدين ورويني بعده من نظرة لي يا مولانا يا الله 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 يا ربي يا نبي نديك جود عليا قلبي ناديك راجع ندمان لك يا رحمن توب عليا ورجعني ليك يا ربي يا نبي نديك جود عليا قلبي ناديك راجع ندمان لك يا رحمن توب عليا ورجعني ليك